Jangan berikan kami apa-apa, jangan berikan kami uang, jangan berikan kami apa-apa. Itu nanti nomor kesekian lah. Berikan kami pendidikan yang layak, buat kami nyaman untuk dapat pendidikan. Sebagai tokoh pemuda, saya juga bukan tokoh pemuda sih sebenarnya sih. Saya komedian yang selalu menertawakan hal-hal dalam kehidupan, tapi hari ini sedih karena yang di atas bapak-bapak kita bertengkar, yang di bawah juga bertengkar. Jadi bingung sebenarnya saya. Ini kan bukan kejadian pertama sebenarnya. Kita akan tiap tahun kita akan membicarakan soal Papua seperti ini terus. Dari sudah lama masalah rasisme, saya dari 2010 saya sudah alami itu. Persekusi saya sudah alami itu gitu. Dan ini bukan kasus pertama, ini kasus yang berulang-ulang kali sehingga mahasiswa-mahasiswa ini sudah muak, marah, akhirnya melampiaskan kekecewaannya gitu. Lalu kemudian pemerintah dengan gampangnya suruh kita minta maaf, saling memaafkan dan sebagai macam gitu. Iya oke, kita mau dibilang kita orang Papua harus memaafkan dengan yang lain, kita udah memaafkan sesama yang lain ini sudah dari lama kita sudah terlalu sabar untuk menghadapi kasus-kasus seperti ini Bang Karni. Terus pemerintah juga agak bingung sebenarnya. Saya bingung mau bilang apa ke pemerintah saat ini. Sebenarnya bukan Pak Jokowi ya. Kalau Pak Jokowi, saya tahu Pak Jokowi punya niat baik. Saya tahu seperti yang tadi politisi dari PDIP bilang Pak Jokowi punya niat baik. Kita sudah lihat itu dan orang Papua membalas itu dengan memilih beliau. 90% memilih beliau gitu. Tapi kan yang di sekelilingnya ini adalah orang-orang lama yang menggunakan cara-cara lama, pendekatan-pendekatan militer dengan kami orang Papua. Bahkan kan kita tahu yang terlibat dalam kasus Surabaya beberapanya adalah oknum aparat. Lalu apa yang mau diharapkan? Setiap udah ada kasus lalu kita bilang nanti kita harus dialog. Wacana dialog ini kan bukan baru sekarang tapi tidak pernah terlaksana. Apa yang mau kita harapkan dari hal-hal semacam ini? Kalau memang sekarang pasti terlaksana karena yang janji Pak Jokowi sendiri. Iya, mudah-mudahan. Saya berharap itu. Tapi kemudian kalau kita melihat apa yang terjadi, sekarang kan kita sebagai mahasiswa, adik-adik saya mahasiswa di beberapa daerah sudah takut untuk bagaimana lagi kita mau bersikap gitu. Kita datang merantau jauh-jauh dengan susah payah, lalu kita di satu daerah mendapatkan hal-hal seperti ini. Sebenarnya yang harus kita dibilang tertinggal, tidak terpelajar dan sebagai macam, sebenarnya yang tidak terpelajar siapa sih bingung? Karena implementasi pendidikan kita menerima orang pendatang di Papua dengan begitu baik. Bahkan Bung Karni, saya dari Fakfak dan salah satu bahasa daerah Fakfak itu hampir punah. Itu hampir punah. Kenapa? Karena kita menghargai betul-betul orang yang datang ke Fakfak, makanya kita menggunakan bahasa Indonesia. Lalu kita dituduh tidak nasionalis. Sementara di pelosok-pelosok Jawa masih banyak yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Ini apa sebenarnya yang kita sedang lakukan ini? Tapi itu juga dialamin oleh daerah-daerah lain ya, di luar Jawa. Iya, di luar Jawa melakukan hal yang sama dan di Jawa juga tidak semua, saya tidak bilang semua. Ada banyak orang-orang di Pulau Jawa yang sangat bersahabat dan begitu cinta dengan kita. Tapi yang saya mau tekankan di sini Bang Karni, bahwa ini orang tua saya semua yang duduk, Pak Yoris ada, Pak Lenis ada, Pak Freddy ada dan lain-lain. Sudah tidak bisa kita untuk bertengkar di kalangan elit terus menerus. Ini curahan hati dari memang anak Papua ya. Kita sudah tidak bisa bertengkar di kalangan elit yang A tuduh yang B macam-macam, yang B bilang yang begini. Sementara yang di bawah juga saudara-saudara kita sedang berkelahi gitu. Makanya Pak Jokowi, saya sarankan Pak Jokowi juga jangan hanya dialog dengan tokoh-tokoh Papua di kalangan elit gitu. Karena yang mengalami masalah itu kita yang di bawah, yang mahasiswa. Ketemulah dengan paguyuban mahasiswa Wamena mungkin, paguyuban mahasiswa Yapen Waropen atau paguyuban mahasiswa Fakfak Papua Barat. Ketua-ketua asramanya ini juga perlu dilakukan dialog. Biar tahu sampai ke lapisan paling bawah kita maunya apa. Selama ini kan abu-abu. Yang di atas bilang apa, padahal yang di bawah tidak begitu. Jadi kita antara kita sendiri, jadi tolonglah sudah tidak saatnya untuk kita bertengkar untuk posisi, sudah tidak saatnya kita bertengkar untuk atas nama pribadi dan golongan. Ini kita harus betul-betul duduk bersama dari yang paling atas sampai yang paling bawah, bagaimana berbicara untuk
Papua yang baru. Karena Papua yang baru 10 tahun, 20 tahun ke depan ada di tangan kami yang generasi sekarang. Bukan lagi di tangan bapak-bapak ini gitu. Jadi ajak kami bicara, kami siap kok untuk bicara. Sementara kalau kami mau berbicara, mau buka diskusi-diskusi sudah dituduh separatis. Bagaimana ceritanya? Kami mau berbicara apa? Di Jogja pernah 2015, 14 atau 2015 mungkin Bang Haris tahu, pernah ada pengepungan asrama Papua. Bahkan kasus ini jauh lebih besar dan lebih seram daripada yang di Surabaya. Itu pengepungan asrama Papua oleh beberapa ormas, lagi-lagi oleh beberapa ormas, tapi tetap aja pemerintah ya memberikan ruang untuk ormas-ormas yang bergaya militer. Itu sudah terjadi hal-hal seperti itu, bahkan tidak ada yang bisa. Itu kenapa kejadiannya? Karena bahwa mahasiswa Papua yang ada di Jogja mau melakukan diskusi doang. Subuh-subuh sudah digerebek, sudah dikepung. Katanya kita separatis, pro separatis. Ya kalau selamanya kita tidak membiarkan rakyat Papua atau orang-orang Papua, mahasiswa Papua untuk berdiskusi, terus kami dituntut untuk cerdas bagaimana Bang Karno? Ya kami cerdas dengan cara diskusi. Ya makanya saya selalu bilang dimanapun kesempatan yang saya diberikan, saya selalu bilang bahwa jangan berikan kami apa-apa, jangan berikan kami uang, jangan berikan kami apa-apa, itu nanti nomor kesekian lah. Berikan kami pendidikan yang layak, buat kami nyaman untuk dapat pendidikan. Lalu biarkan kami nanti pulang ke Papua sana, kami yang bangun daerah kami masing-masing dengan bahagia. Itu aja Bang Karin, terima kasih.